Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 29 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham. Silahkan langsung diikuti saja ya Bapak Ibu. Tapi sebelum saya membahas saham, ya saya sudah membuat grup Telegram. Monggo bagi siapa yang tertarik untuk join, silahkan join ya. Jadi di situ kita ya diskusi aja lah. Bebas siapapun dan itu gratis ya, saya nggak pungut biaya apapun. Semoga ya kedepannya kita bisa cuan bareng-bareng ya kan, dengan adanya grup Telegram itu kita bisa lebih intens. Baik, kita langsung saja ya ke saham pertama, ada BHIT. BHIT ditutup di harga 67 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga dia masih di bawah volume MA. Kalau kita lihat dari bandar lokal, ini 4 hari sudah mulai masuk. Bandar asing akumulasi terus-terusan ya. Nih bandar asingnya kuat ya, kuat nih. Saham sideways tapi di akum. Ini sebenarnya menarik ya, tinggal nunggu dia ada terbangan seperti ini aja. Nah, dia hari ini dia netral. Yang beli ada BR, EPA, ZTF, yang jualan DR, PD, HDAO. Ini DR jualan cukup deras, BR nampung tapi sisanya kecil-kecil ya. Oke, BHIT masih sideways, kondisinya masih sideways dengan range support di harga 64, resisten di 70. Ini resistennya. Oke, 70 dan 64 ya, 64. Nah, jadi untuk saat ini mau beli gimana? Ya, ini tengah-tengah sih, harganya tengah-tengah. Dan dia kalau kita lihat dia sudah bermain di atas MA20-nya. Nah, ini kan hari ini drop tapi dia tutupan di atas MA20 dan ini bagus. Ya, mudah-mudahan ini bisa mulai bermain lagi nih nanti. Ya, menguji lagi ke 70 untuk BHIT karena ini dia volumenya udah bagus nih akumulasinya dari si bandar asingnya. Nah, kalau si BHIT ini sendiri sebenarnya bisa lari nih, potensi ke 100 bisa nih ya, nyampe ke 100 nih bisa. Coba butuh waktu ini, sabar karena gerakannya lelet BHIT ya, lelet banget ya gitu. Nah, ini kalau misalnya memang suka saham lelet ya nggak apa-apa, bisa join di sini ikut. Ini kan sebulan nih, sebulan ini nanti udah mau sebulan nih ya kan, di sini terus nanti sebulan lagi. Nah, itu kalau suka main kayak gitu ya nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya ya. Kalau kita cek kan dari week monthly ya kayak gini kan, pelan, cuma nih menuju naik lah mudah-mudahan ya. Seperti itu untuk BIT. Lanjut, selanjutnya ada Dewa ditutup di harga 88 dengan perubahan harga 20,55%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia spike banget hari ini, bagus. Bandar lokal belum terlihat, tetapi terakhir dia jualan tipis. Bandar asing hari ini melanjutkan akumulasinya. Kalau kita lihat hari ini dia normal akumulasi. Yang beli BB, LG, PD, SQ, yang jualan CC, ZP, YPEP. Nah, ini menarik banget, bener-bener menarik. Akumulasi yang sangat besar dari para bandar, dan ada bandar MG di 83. Pas breakout dia hajar, akan naik dan ya potensinya harusnya bisa lanjut naik dulu lah. Nah, ini Dewa happy cuan ya. Ada target orange, target ungu, dan target biru. Ini ada yang dari penan tapi udah saya hapus tadi, saya kelupaan, malah saya hapus. Jadi ini ada penan di sini kan kemarin kan. Ini yang tengah sini ya kan, terus ini yang pucuk sini. Nah, jadi walaupun ini ya saya masih ingat. Oke. Nah, ini biru, ini cup and handle. Oke, ini dia bisa break di neckline yang sini ya, ini harusnya bisa sampai ke 97 dan dilihat ya, ini udah kena Fibonacci 2 kali nih. Jadi ini area sini sebenarnya sangat mungkin untuk di hit ya. Kita lihat besok ini, kalau dia ada volume spike lagi menarik,
bisa lanjut ke 96, 97 untuk Dewa. Oke, ini harusnya bisa cuan kotos-kotos, ya kan? Bisa cuan kotos-kotos ya, semoga bisa nyampe lah ke sana. Tetap ya pasang trailing stop kalau udah naik seperti ini, jangan sampai cuannya hilang lah gitu. Dan sampai cuannya hilang. Dan ini ya modelnya kan kita swing sabar. Kalau misalnya memang ini masih kuat ya, masih kuat, ini bisa lanjut sampai ke 112. Oke, main swing ini untuk Dewa. Seperti itu ya, cuma harus hati-hati nih, bandarnya juga rada ganas si Dewa. Oke, lanjutnya ada UNVR. UNVR ditutup di harga 4.580 dan perubahan harga minus 0,65%. Kalau kita lihat dari volume, dia spike tipis, bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin dia jualan. Bandar asing hari ini kembali masuk 28 miliar ya, cukup bagus. Oke, kalau kita lihat dia di normal distribusi hari ini, yang jualan CC, BKK, ZAI, yang beli CS, YP, EP, BP. Nah ini dia bertahan di atas area support. Oke, batas support terakhir itu menurut saya di UNVR di 4.500 dan dia bertahan ya, hari ini bertahan. Ya mudah-mudahan ini pertanda baik. Oke, kenapa? Ya karena ini low seperti sebelumnya nih. Nah, yang bahaya kalau dia cuma bisa naik ke area 4.700 terus turun. Nah, ini UNVR berpotensi melanjutkan penurunan. Oke, cuma kalau saya pribadi ya lihat UNVR kayak gini, saya jadi mau masuk. Kenapa? Ini lihat, bandar akumulasinya gila-gilaan di harga sini. Oke, harga-harga sini. Ini harganya lagi bawah banget. Jadi kenapa kita nggak coba masuk gitu kan di UNVR? Nah ini coba kita cek ya, dari tanggal 11 Mei. Mundur sedikit ke 11 Mei. Lihat harganya berapa? Bandar 4.800, 4.700, ini hampir 4.900. Ini PD nih 4.750, mungkin retail lepas barang NI, SQ, YP ya. Ini retail nih yang nggak kuat sama akumulasinya bandar lokal. Bandar lokal dan bandar asing. Nah, ini sebenarnya menarik banget. Jadi ya untuk UNVR, cuma memang ini harus sabar. Ya, harus sabar. Karena dia fase sideways dan ini sidewaysnya lebar. Kalau Bapak Ibu sideways ya beli di harga sekarang terus kepucuk aja bisa 11%. Gitu. Ya, ini mungkin nanti saya masukin ke Telegram nih untuk UNVR ya. Karena dia di low ya kita cari target swing tipis. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk UNVR. Batas cut loss kita pun juga kecil ya, risk rewardnya ini menurut saya sangat masuk untuk ditradingkan, jadi nanti saya buatkan trading plannya untuk UNVR. Lanjut, selanjutnya ada SIDO. SIDO ditutup di harga 705 dengan perubahan harga minus 1,4%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin masih terus deras ya keluarnya SIDO. Bandar asing pun juga gitu, deras keluar. Kalau kita cek hari ini pun sebenarnya masih di peak distribusi, yang jualan ZP, AI, OD, YU, yang beli AK, YP, CS, NI, CC. Nah ini sudah ada bandar asing yang masuk AK, CS. Oke, walaupun memang ZP ini gila-gilaan. Ini ZP kencang banget memang distribusinya dari tanggal berapa nih? 29 Juli. Ini jualannya gila-gilaan memang. Masih Agustus, sorry. 29. Nih ZP ya, masih gila-gilaan. Jadi belum tahu sampai kapan. Oke, sampai kapan. Cuma kalau kita ngomongin technical, ini ada target penurunan dari penan kecil ini. Oke, dengan target ke 690 ya, 690-an. Dan ini dia dikit lagi lah 690. Apakah itu akan mantul?
Nah, ini saya cek secara weekly ada yang menarik. Nah, MA 200-nya mepet di sini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lihat minggu ini ya, atau besok atau pokoknya minggu inilah. Kalau kelihatan ada pantulan di sini di mana MA 200, nah ini bisa kita sikat. Gitu. Kita entry in very low level. Oke, masuk di level yang sangat rendah untuk Sido. Kenapa rendah banget? Ya karena ini perlu diingat, ini dari sini dia naik ke puncak itu butuh berapa minggu. Oke, butuh berapa minggu. Kita sekarang dikasih harga diskon. Kasihan masih banyak teman-teman kita yang nyangkut di atas. Nah, kita masuk entry very low level. Ada risikonya ada, tapi ini paling nggak lebih minim. Jadi begitu ini gagal naik, ya kita bisa lepas barang dulu. Kan lossnya kecil. Saya nggak bilang ya ini pasti langsung naik, enggak. Tapi chance-nya untuk balik arah kalau dia mantul di MA 200 ini, nah ini lebih besar untuk rebound gitu. Oke. Itu ya. Jadi kita lihat besok lah kalau dia hit ke area 695, 690 membal. Nah, ini menarik untuk Sido. Oke, bisa targetnya ke area sini dulu lah 780. Ya kalau nanti membal ya 740, terus 740, lalu tutup gap di 840-an. Untuk Sido seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BNBR. BNBR ditutup di harga 69 dengan perubahan harga positif 9,52%. Kalau kita lihat dari volume, ya ini dia spike ya, spike volume MA, bandar lokal belum terlihat, bandar asing masih terus distribusi. Kalau kita lihat, dia di small akumulasi, yang beli ada MG, LG, BQ, yang jualan IF, CPAI. Nah ini MG akumulasinya gila banget 68. Jadi masih ada potensi BNBR akan lanjut naik ke area 71 dulu. Begitu dia break ya uji 80. Oke, dan BNBR tertahan ya di Fibonacci 63 yang kemarin saya gambarkan. Nah, ini berarti dia jadiin fondasi di sini. Waving di sini. Oke, dan dia tertahan di MA20, ya ini bagus. Sehat berarti. Gitu. Oke, untuk BNBR ya. Jadi cut loss tutupan di bawah 60 lah. Tutupan 60 kalau misalnya tutupan 60 kalau misalnya dia mau Bapak Ibu mau swing. Gitu ya untuk BNBR. Tapi kalau ketat ya di bawah 65 inilah. 65 63 untuk BNBR. Lanjut, selanjutnya ada BP. BP ditutup di harga 178 dan perubahan harga minus 3,78%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA tipis, bandar lokal belum terlihat, tapi ya ini udah tau lah kita di BP siapa yang punya barang banyak. Nah ini asingnya keluar tipis ya. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli ada II, GA, BKMG, dan jualan CPF, STS, IM. Dan ini II udah nggak masuk akal lah pokoknya, nggak tahu ada apa nih dia di sini. Ya nggak tahu ada apa di BP ini si II. Dia bener-bener beli dari zaman harganya masih di sini, dibeli terus, nggak pernah jualan. Ya duitnya dari mana ya nggak tahu. Oke, yang jelas ini ya udah tercatat aja. Jadi untuk BP sendiri riskan sebenarnya kalau si tiba-tiba jualan. Cuma dengan indikasinya dia setiap hari beli di harga berapapun dia beli gitu ya. Nah ini luar biasa sebenarnya. Nah kalau kita mau masuk berarti kita tinggal pilih titik entry-nya. Titik entry yang sangat pas lah kasarannya. Jangan terlalu jauh juga gitu kan. Jangan terlalu pucuk. Nah titik entry di mana? Saya rasa saat ini masih agak riskan. Kenapa? Karena dia jebol support, potensi untuk lanjut turun ke 167 dulu. Nah, kalau dia berhasil 167 ini membal, nah ini bisa untuk diicip-icip sebenarnya. Tapi
besok pun potensi langsung naik bisa juga gitu. Oke, jadi kalau saya sih belum ya, belum. Jadi mending tunggu di 167 atau benar-benar pastikan dia breakout di atas 183 untuk BP. Ini targetnya sebenarnya jauh ini BP. Targetnya jauh banget, bisa ke 310 pun masih jauh dengan akumulasi bandar yang gila-gilaan. Oke, seperti itu ya. Coba sini deh. Ini kita lihat dari 9 Desember 2021. Oke, kita coba cek dulu aja. 9 Desember 2021. Peak akumulasi ya. II, lihat harganya di berapa? 88. Ya, 88 berarti dia sekarang 87 ya. Dia sekarang berarti udah 100%, udah hampir 100%. Gitu, dengan duit sebanyak ini, bayangkan. Ya, duit sebanyak ini dia pegang sendiri itu udah 100%. Apakah akan dibawa naik lagi? Ya kita lihat dulu gitu. Karena biasanya bandar itu ya mau gimana pun take profit dulu gitu loh. Nah ini belum, bahkan belum take profit ya. Nah, jadi harus tetap hati-hati ya untuk BP. Sementara pakai Fibonacci yang ini dulu. Oke, lanjut selanjutnya ada CAK. CAK ditutup di harga 195 dengan perubahan harga minus 2,01%. Kalau kita lihat dari volume dia menipis di bawah volume MA. Bandar lokal belum terlihat, tetapi dia 2 hari kemarin jualan. Bandar asing hari ini masuk tipis. Kalau kita lihat dia di normal akumulasi, yang beli ada YJ, CPDH, XA, yang jualan YP, MG, NI, AI. Jadi ini ada MG yang jualan juga ya. Tapi ada yang nampung cukup bagus. Ya mudah-mudahan bertahanlah di atas support ini. Kalau kita lihat CAK ini dia masih berpotensi bikin flag ya, bikin flag. Kalau dia jebol ke bawah, ya targetnya dia turun ke bawah, gitu. Nah ini target bisa ke support selanjutnya di 107,9an. Oke, tapi kalau dia naik jebol potensi ke area 230-an untuk CAK. Ini lebih riskan sepertinya turun ya. Jadi biasanya tuh flag itu dia turun, dia bikin flag seperti ini, terus dia turun, drop ke banting. Nah nanti tinggal kita lihat aja ini beneran nggak. Karena kalau saya lihat sih, ya walaupun dia hari ini bikin low baru lagi ya, tapi kan ini kita bikin sebelumnya dan dia bertahan di dalam sini. Nah ini belum menutup kemungkinan kalau dia kira jebol, ya wassalam. Tapi kalau dia bertahan di atas support terus, ya itu nggak apa-apa, masih oke. Berarti flagnya mungkin mau dipatahkan. Gitu ya, untuk CAK nih support terdekat di 190 untuk CAK. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada ASI. ASI ditutup di harga 6825 dan perubahan harga minus 0,73%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini belum terlihat, tapi sebelumnya udah mulai masuk terus. Bandar asing hari ini jualan tipis, sebelumnya udah akumulasi gila-gilaan. Oke, kalau kita cek dari bandar detektor di hari ini di big distribusi, yang jualan RX, BB, DXYU, yang beli BK, AK, SQCS. Oke, jadi ASI ini juga saham big caps, ya, very big caps. ISG kita pagi-pagi drop. Tapi yang menarik dari ASI, sekelas ASI drop paling berapa persen dari penutupan terakhir. Ya, berapa persen dari penutupan terakhir ke ini cuma berapa? Ya, nggak nyampe 2%. Gitu. Biasanya ISG kita segitu, ASI itu ya begini bentukannya. Drop. Nah, ini pertanda memang saham ini kayaknya mau diangkat naik. Oke. Sini lagi mau diangkat naik kalau saya lihat, dan dia lagi di titik MA 20-nya. Kalau membal ya bisa entry, tapi ini area pucuk ya. Kenapa? Ini karena resisten yang di kuning ini, area 7050 sampai 6950. Jadi range 50 poinan ya, 100 poinan. Nah, ini resistennya
memang ada potensi dia drop dulu nih, mungkin ke area 6.600-an. Karena di sini juga ada MA60 yang berusaha nanti membalah mungkin. Dan ini kalau dia drop sampai situ berarti dia waving. Waving 1, ini 2. Nah, begitu di sini kita sebenarnya bisa entry. Nanti baru lanjut naik. Kalau saya lihat sih dengan akumulasi seganas ini harusnya menarik. Ya, untuk ASI jangka panjang. Seperti itu. Ya, untuk ASI jadi support terdekat di area 6.600 sampai 6.500-an. Next targetnya atau next resistance di 6.950 sampai 7.050. Target selanjutnya ada di 7.350 sampai 7.500 untuk ASI. Oke, selanjutnya ada IMAS. IMAS ditutup di harga minus 845 minus 1,74%. Kalau kita lihat dia dari volume ini ya tipis. Dia bertahan di volume tipis ini. Kalau kita cek dari bandar lokal ini belum terlihat, tapi dia masih jualan. Bandar asingnya ini tipis, masuk tipis. Oke. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia netral hari ini. Yang beli CC, YJ, PDRF, yang jualan GR, YP, AZTH. GR, YP nih ya jualan deras, yang nabunginnya kecil-kecil. Kalau kita lihat secara teknikal, ya ini menarik. IMAS sudah breakout MA60 dan MA200, tetapi ya sahamnya di antara ini nih. Di antara MA20 dan 200, hari ini dia reject dari MA200-nya, berarti itu bagus. Oke, itu bagus. Mudah-mudahan ini bisa waving up lagi. Waving up, ya mudah-mudahan. Karena kalau dia sampai gagal naik, gagal breakout, potensi double top gitu. Nah, memang ini kalau kita lihat juga dia udah naiknya udah cukup deras ya. Walaupun memang pelan, tapi dia secara signifikan udah lari nih. Udah uptrend gitu. Oke, jadi ini area masih tengah-tengah. Bagi yang punya IMAS atau mau masuk, mending sabar. Ya kalau saya sih ya daripada IMAS, memang IMAS kelebihannya itu kalau dia terbang bisa 5%, 10% gitu ya sehari. Tapi ya kalau saya sih daripada IMAS mending masuk ke ASI. Secara akumulasi lebih bagus daripada IMAS. Itu. Ya. IMAS seperti itu ya, resisten terdekat 900 sampai 905, support terdekat di 820 sampai 810-an. Lanjut, selanjutnya ada IMJS. IMJS ditutup di harga 312 dengan perubahan harga minus 0,64%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini belum muncul, cuma kemarin dia jualan, ya 3 hari jualan. Bandar asingnya nggak terpengaruh. Kalau kita lihat, dia di small distribusi, yang jualan AONIYP, yang beli CP XCPC. Oke, IMJS ini memang mendekati area-area support. Ya, mendekati area support. Dia membal di area 304. Itu area supportnya dia. Nah, area abu-abu ini yang saya gambarkan di bawah juga area support. Jadi 308 kita lihat nanti untuk IMJS. Kalau ada membalan di 308, ini menarik. Ya, menarik. Mudah-mudahan ikutlah kayak si Asia atau si IMAS. Ini MJS memang menurut saya paling gak rekomend sih kalau saya ya. Dari ASI, IMAS, MJS. Mending ASI kalau saya udah paling bagus dan paling menarik. Gitu. Cuma kalau MJS yang bagi yang punya, ya kita lihat 308 ini. Jangan sampai jebol gitu. Kalau ini jebol ya bahaya. Ini supportnya ya kita lihat di 300 nanti habis itu. Kalau 308 jebol, kita lihat di 300. Kalau memang dia ada membal, ya berarti cukup baik dan cukup kuat pasarnya untuk menahan si IMJS ini. Baik, saya kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk analisa-analisa saya.
Ini saya nanti juga lampirkan link untuk join di grup Telegram. Apabila berminat, monggo silahkan. Ya, kalau memang tidak ya nggak ada paksaan juga. Jadi ya kita di situ saya lebih untuk diskusi aja lah kita, gitu ya, bukan untuk yang cari hebat-hebatan dan cari lain-lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat videonya. Salam sehat selalu.